Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan GKI Salatiga. Hari ini Jumat 29 April 2022 bersama saya Yuflin Seru. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa dengan syukur dan terima kasih atas kehidupan yang masih Tuhan izinkan bagi kami. Kami ingin mengisi hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan menjadikan kekuatan tubuh dan jiwa kami. Berfirmanlah bagi kami, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang berkata-kata, berkatilah kami yang mendengarkan, agar hidup berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan renungan pagi ini terpilih dalam kitab Amsal pasal 13 ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah ada rencana Tuhan lewat kekecewaan yang kamu alami. Tak ada rasa sakit yang sia-sia. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ketika kita membaca mengenai kitab Amsal ini merupakan kisah yang ditulis oleh Raja Salomo yang menggambarkan mengenai kondisi manusia, sebagaimana yang dialami oleh manusia dengan rasa kecewa, namun kadang-kadang juga bisa menimbulkan emosi yang membuat kita bertanya, apakah benar Tuhan itu baik? Atau apakah benar Dia mengharapkan terbaik terjadi dalam hidup kita? Untuk mendapatkan sebuah jawaban, mari kita melihat terlebih dahulu mengenai kisah ini, sebagaimana dalam ayat yang ke-12b mengatakan bahwa keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, artinya bahwa apapun yang kita rasakan maupun korbankan dalam kehidupan kita, baik itu rasa kecewa, rasa sedih, rasa patah hati, dan lain sebagainya, itu merupakan suatu perjuangan dalam mendapatkan suatu keinginan atau untuk menimbulkan atau untuk terpenuhinya keinginan dalam hati sehingga akan timbulnya sukacita dalam kehidupan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sebagaimana kita melihat dalam kisah ini menceritakan mengenai pohon. Pohon yang dimaksud ini adalah merupakan pohon kehidupan yang menggambarkan mengenai dalam kisah Kejadian. Sebagaimana pohon ini berada di Taman Eden yang merupakan janji kesetiaan Allah, maka yang menjadi arti dari harapan yang tertunda ialah sebagaimana kita melihat dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ketika kita membaca mengenai pengkhotbah ini menggambarkan dan memberikan kepada kita, bukankah Tuhan memberikan kekekalan dalam hati? Jadi apa arti dari sebuah harapan yang tertunda dan menimbulkan kekecewaan? Kekecewaan hadir. Ini merupakan salah satu titik dari perjuangan untuk mencapai suatu keberhasilan. Artinya bahwa Tuhan menciptakan kita
dengan mekanisme harapan yang merencanakan agar apa yang kita alami dari waktu ke waktu akan memberikan atau akan berdampak yang baik. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ketika kita melihat kisah mengenai pohon kehidupan, maka kita melihat juga mengenai kisah sebagaimana yang terdapat dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Beginilah bunyinya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Arti dari ayat ini menceritakan bahwa sebagaimana bagi orang yang dengan sungguh-sungguh menaruh harapan kepada Tuhan, maka ia akan menggambarkan pohon yang menghasilkan buah kehidupan di dunia. Sehingga di akhir dari renungan pagi ini, yang menjadi pertanyaan ialah, apakah yang harus kita lakukan saat ini? Apakah kita harus menunggu semua hal yang bersifat jasmani, atau kita harus membangun tembok di sekeliling hati kita dengan berlandaskan Tuhan yang memampukan kita? Demikian renungan kita. Amin. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan masih menjaga kami hingga pada saat ini. Kami telah mendengarkan sedikit dari renungan kami. Tuhan kiranya mampukan kami, Tuhan tolong, agar dapat kami lakukan, dapat menjadi renungan dalam hati, pikiran, dan tubuh kami. Ini doa harapan dan permohonan kami yang kami landaskan di dalam nama Tuhan. Saat ini kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudari. Selamat melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.